sorry ass DJ. Oke, kali ini saya akan membahas aplikasi yang sangat penting dalam dunia bisnis forex online trading. Oke, setelah mengenal broker pilihan kita, maka selanjutnya kita harus wajib mempunyai aplikasi yang namanya MetaTrader 4. MetaTrader 4 ini, kalau misalkan kita menggunakan platform dari Android atau handphone, kita unduhannya itu sesuai dengan aplikasi tersebut. Nah, kalau yang saya akan bahas kali ini itu menggunakan laptop atau personal computer. Seperti yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, bahwa pemilihan saya yaitu menggunakan broker FIS. Namun aplikasi MetaTrader 4 ini dari semua broker intinya sama, itu cuma beda broker saja. Kita akan bedah ya apa aja isi dari aplikasi MetaTrader 4 ini. Nah, kita sudah masuk MetaTrader 4 ini. Ini adalah tampilan dari MetaTrader 4. Ini yang gelap ini dan ada grafik hijau. Ini adalah pergerakan marketnya, guys. Pergerakan market pasar forex ya. Yang mata uangnya produknya adalah Euro USD. Nah, yang sebelah sini yang ada panah turun naik, merah kadang hijau, dan ada Euro USD, GBP USD, XAU USD, USD CHF. Nah, ini adalah dealing rate ya. Jadi kita dapat melihat pergerakan secara real time dari mata uang yang akan kita lihat. Selain mata uang, di bawahnya itu juga terdapat produk yang lain, yaitu ada saham ya, seperti Nasdaq, S&P, dan ada palladium, ada gas ya. Nah, ini real time langsung ya, pergerakan itu kita langsung bisa dilihat. Jika ada simbol di sebelah kiri warnanya hijau dan ke atas, itu sedang naik. Apabila misalkan simbolnya itu turun dan warna merah, nah itu berarti mata uang tersebut sedang turun. Oke, kemudian di MetaTrader 4 ini ada menu utama, file, view, insert, chart, tools, window, dan hub. Nah, biasanya yang secara umum untuk kita ketahui sebagai trader itu adalah menu-menu yang ada di bawah menu utama ini. Nah, ini itu simbol, ketika kita klik itu akan keluar pilihan mata uang yang akan kita buka di chart atau di tampilan jendela MetaTrader ini. Contohnya misalkan kita ambil mata uang GBP USD, kita klik, nah maka akan muncul chart market GBP USD. Kalau misalkan kita ingin menambah lagi, bisa tinggal klik simbol ini lagi. Nah, di bawahnya itu ada forex, ada forex eksotik, ada metal 2, dan CFD future ya. Nah, lalu yang paling penting lagi adalah di sini ada pilihan time frame ya. Jadi kita dapat melihat suatu pergerakan mata uang ya di chart ini itu berdasarkan satuan waktu ya. Misalkan ketika saya klik M15, maka yang akan kita lihat di chart MetaTrader 4 ini di mata uang GBP USD itu adalah pergerakan pasar mata uang GBP USD di satuan waktu 15 menit. Oke, yang paling rendah itu adalah 1 menit, dan yang paling tinggi adalah bulanan atau monthly. Nah, dari time frame ini itu menghasilkan gambaran besar tentang pergerakan market, dan masing-masing itu berbeda. Ini menurut satuan monthly atau bulanan, maka pergerakannya seperti ini ya. Kalau misalkan 1 menit, maka akan lebih kompleks, banyak gitu ya, satu
pergerakan candle itu mewakili pergerakan pembukaan dan penutupan dalam satuan waktu atau jangka waktu 1 menit. Oke, setelah itu, nah ini adalah menu namanya pemilihan bentuk grafik ya. Ini ada 3, ada berupa garis, ada berupa candle atau lilin, dan ada berupa bar. Nah biasanya itu trader kebanyakan itu menggunakan candlestick atau berbentuk lilin. Oke, kita besarkan di simbol zoom. Nah ini untuk memperbesar penglihatan dari pasar forex. Nah lihat guys, jadi bentuknya itu seperti lilin ya atau candle. Nah yang ini naik, yang putih itu turun. Dan kita misalkan buka lagi di time frame H1, apakah akan berbeda? Nah tampilnya seperti ini, berbeda. Nah ini untuk zoom, ini untuk ini zoom in untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Wow, seperti ini guys. Klik lagi. Nah ini untuk mengatur scroll ya. Jadi ketika ini diklik, kita misalkan ini tidak diklik ya, itu akan bisa mengatur, menarik garis pandangan untuk melihat chart, melihat tanggal 10 September, atau kita melihat 7 September, atau melihat bulan yang Oktober sebelumnya, akhir Oktober. Nah kita tinggal geser. Nah apabila ini simbol scroll ini diklik atau hidup, maka dia akan kembali ke tampilan harga real time pertama atau yang saat ini sedang berjalan, seperti itu. Lalu sebelahnya itu adalah shift end of the chart. Jadi maksudnya adalah ketika ini diklik ya, ini tidak diklik dan ini sekarang diklik, nah itu terjadi pandangannya itu ketika melihat market itu jadi ada space ya di sini. Nah, ini chart shift ini bisa digeserkan sesuai dengan keinginan kita. Nah ini untuk supaya kita itu lebih fokus melihat detail-detail harga, jadi lebih enak gitu. Nah biasanya kalau saya sendiri ini semuanya diaktifkan, ini diklik, ini diklik. Oke, lalu di sebelahnya lagi adalah ada simbol untuk memilih indikator ya. Nah alat untuk menganalisa di MetaTrader 4 ini itu sudah disediakan atau otomatis sudah include ya, ada indikator bawaan. Nah kita tinggal mau mempelajari apa aja indikator yang ada di MetaTrader 4 ini. Dan itu pilihannya banyak guys. Nah, kita bisa lihat ada oscillator, alligator ya. Terus berdasarkan tren ada lagi banyak, moving average, Ichimoku, Bollinger Band, dan masih banyak yang lain. Oke, lalu ini sama, ini untuk menentukan time frame. Lalu yang ini adalah template. Jadi ketika kita membuat indikator yang cocok dengan style trading kita atau teknik trading kita, maka indikator-indikator ini kita dapat save di menu template ini. Oke, misalkan contoh saya punya, nah ini indikator yang saya buat ya. Nah, misalkan ini udah cocok dengan tampilan dan analisa saya, kemudian saya nggak mau membuat lagi ketika saya membuka chart baru di mata uang baru. Contohnya seperti ini, saya ingin membuka jenis mata uang baru chartnya ya, misalkan di Australia dolar ya, AUD/USD. Nah ini kan tampilan tanpa ada indikator ya, jadi ini benar-benar masih chart murni. Maka kita karena sudah menyimpan dari indikator ini, maka kita tinggal pilih template, kemudian klik nama template indikator yang sudah kita tentukan. Nah kita akan tampilannya seperti ini, jadi otomatis nggak ribet lagi gitu. Oke, setelah ini ya, nah ini adalah
mata uang yang kita buka ya, di chart kita di MetaTrader. Ada BUSD, GBP, ada AUD. Nah kemudian di bawahnya itu adalah menu terminal guys. Ini menu terminal itu adalah isinya ada hal-hal mengenai keterangan transaksi kita, mulai dari balance, equity, free margin, dan ini biasanya kalau saya itu menyebutnya adalah menu trade. Jadi ini menampilkan transaksi yang sedang dan akan kita lakukan. Oke, kita bahas satu-satu. Nah kebetulan saya membuat akun demo. Ini udah ada isi balance-nya itu $1000. Oke. Nah ini adalah jumlah dana yang tersimpan pada rekening akun trading kita. Kalau equity itu adalah total dana yang tersedia di akun kita, itu antara balance dan jumlah profit atau loss di posisi yang ditutup. Jadi ketika misalkan contoh ya, saya transaksi di mata uang AUD USD, misalkan volumenya 0,05, kita buy. Nah ini untuk sell, ini untuk buy. Oke. Nah ini perbedaannya. Ini balance itu adalah modal awal 1000. Nah equity itu adalah jumlah dana dijumlahkan dengan transaksi kita. Misalkan kalau ini posisinya sekarang sedang minus, maka ini akan berkurang. Ya, seperti itu equity ya. Dana yang sedang berjalan ditambah posisi yang belum ditutup, baik itu profit atau loss. Lalu ada margin. Nah margin ini adalah jaminan transaksi yang dibutuhkan untuk satu lot transaksi. Jadi kalau saya menyebutnya gampangnya itu adalah harga dari mata uang dolar Australia dolar ini adalah dari 0,05 lot itu membutuhkan $7,13. Oke, lalu ada free margin. Ini adalah sisa dana efektif hasil dari transaksi. Jadi antara equity dengan free margin itu berbeda $8 ya. Nah ini adalah sisa dana yang bisa kita tradingkan untuk memilih di produk mata uang yang lain. Contohnya seperti ini, saya klik GBP USD, maka kita bisa transaksi di GBP USD. Kenapa? Karena margin kita atau modal kita itu bisa masih bisa untuk melakukan transaksi. Contoh misalkan ini GBP USD dengan size volume 0,05 kita bayar. Nah oke, maka akan tersisa 977 ya dari equity. Nah kok marginnya menambah? Ya karena ada transaksi tambahan di GBP USD. Yang tadi itu 0,05 itu sama dengan membutuhkan margin di AUD USD itu 7,13 ya guys tadi. Nah sisanya adalah milik size volume margin dari GBP USD. Oke. Kemudian nah kita gambarkan di menu trade ini atau di menu terminal ini secara umum adalah yang dinamakan dengan open posisi ya. Open posisi itu ada di mana? Ada di transaksi buy AUD USD dan buy di GBP USD. Nah ini secara umum dinamakan open posisi. Terus pada yang nanya tuh, Pak saya floating Pak, Bu saya floating Bu, maksudnya floating minus atau plus? Minus Bu. Emang open posisinya di mana? Nah kita melihatnya di sini guys, gambaran transaksi ini, data-data yang ada di terminal ini. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke. Nah ini ada kolom profit. Ketika terjadi minus, dia akan menghitung berapa minus dari posisi yang ditransaksikan. Nah ini jika diklik kanan itu akan melihat berdasarkan profit berdasarkan poin
atau uang ya, maksudnya seperti ini poin kita rubah ya. Nah ini tuh sama dengan 62 poin, kita klik kanan untuk melihat secara mata uang. Nah kurang lebih minusnya adalah $3, itu yang udah USD. Kalau GBP itu minus $5. Nah seperti itu. Apakah ini salah satunya bisa dihilangkan? Bisa. Contohnya itu tampilan dari market watch ya, simbol mata uang ini untuk memperluas penglihatan dari chart yang akan kita lihat, itu bisa di close ya. Ini ada simbol X, ketika di close dia hilang. Nah, jadi tampilan itu dari market itu bisa luas ya, pandangan itu bisa jelas gitu. Jadi tidak tertutup. Untuk apalagi tertutup masa lalu ya guys, itu sangat menyedihkan. Oke, kemudian setelah ini, nah menu untuk transaksi yang mana? Nah menu untuk melakukan transaksi sell dan buy itu adalah new order. Nah yang ini guys, ketika kita diklik di mata uang GBP USD ya, di chart GBP USD ini, maka otomatis new order ini itu akan menghasilkan fasilitas transaksi di GBP USD. Nah, volume itu adalah lot yang akan kita atur, yang akan kita inginkan ketika masuk ke pasar forex. Misalkan 0,01 sampai yang paling besar itu $8 ya lotnya. Ini tergantung kekuatan modal. Nah kemudian ada stop loss. Nah ini untuk menentukan kerugian ya. Kerugian itu bisa kita batasi. Contohnya kita melakukan transaksi buy, maka kita langsung menentukan stop loss. Jadi ketika harga pergerakan harga running di chart ini sudah berjalan, kemudian kita transaksi buy, ternyata market itu malah turun, dan misalkan stop lossnya itu ada di sini guys. Nah kita ukur stop lossnya itu sekitar 715 poin. Nah ketika harga running ini menyentuh garis stop loss, maka dia akan likuidasi sendiri atau hilang sendiri open posisi kita, dan otomatis karena terkena stop loss jadi kita rugi guys, maka balance kita akan berkurang. Nah jika take profit adalah sebaliknya, ini untuk mengatur kerugian. Nah ini untuk mengatur atau memperoleh keuntungan yang kita dapatkan. Contohnya kita melakukan buy di sini ya guys, ini yang garis putus-putus per hijau ini saya melakukan buy di GBP USD. Ketika harga running ada di atas garis buy, maka itu terjadi profit ya. Nah profit itu misalkan kita menentukannya adalah di garis warna merah ini, maka ketika harga running ini menyentuh harga take profit, maka otomatis dia akan likuidasi sendiri atau close sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita ketika melakukan transaksi itu harus menentukan stop loss dulu dan take profit. Seperti itu guys, baru kita melakukan transaksi yang akan kita inginkan. Di sini ada buy dan ada sell. Nah ini adalah pengenalan umum bagi pemula untuk melakukan transaksi di MetaTrader 4, atau untuk mengetahui fungsi dari MetaTrader 4 ini ketika kita melihat chart pasar yang sedang bergerak. Lalu kemudian yang terakhir adalah kursor guys ya. Nah ini panah ini adalah untuk melihat atau mengatur tampilan-tampilan chart ya. Contohnya seperti ini. Nah kita tekan titik ini, kita geser, nah seperti itu. Lalu kemudian ini crosshair adalah untuk seperti yang tadi saya jelaskan, dari open posisi transaksi buy di sini ya, garis hijau putus-putus ini, sampai ke garis merah yang dianggaplah tadi saya menjelaskan bahwa itu adalah stop loss. Nah ini untuk mengukurnya dengan menggunakan crosshair.
Contohnya ini tarik garis ke bawah, maka dia akan menghasilkan angka-angka ya di sebelah kanannya. Nah, 735 poin, lalu di sebelah kanannya itu adalah harga, keterangan harga di posisi candle tersebut gitu. Ya, mungkin itu penjelasan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang benar-benar ingin belajar di forex online trading. Mudah-mudahan bisa mewakili apa-apa yang teman-teman mungkin cari dan ingin mempelajari MetaTrader secara cepat ya. Kan biasanya itu kalau membaca itu kan hal yang paling males. Mudah-mudahan video ini mewakili guys. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan oh ya, satu lagi guys, cara untuk login ya. Nah, di menu file utama itu adalah ada menu login ya. Nah, ini ketika kita sudah mempunyai akun rekening trading, itu ada kata sandi dan nomor akun. Nah, itu login di MetaTrader ini, MetaTrader 4 ini adalah caranya membuka menu utama file, lalu cari menu pilihan login to trade account. Kita klik satu kali, nah kemudian kita tinggal masukkan data akun ACC trading kita, mulai dari nomor login ACC, kemudian kata sandi atau password, kemudian server. Nah, server ini pilihannya kan berbeda ya, tergantung akun kita ketika sudah jadi diberikan oleh broker FX atau broker yang Anda pilih. Ada Rio 1 sampai 9 per FX ya. Kemudian untuk memudahkan supaya akun ini tersimpan, kita klik save, kemudian login. Klik login ini. Nah, hanya seperti itu, simple. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini video kali ini, dan see you next time di video selanjutnya. Bye.